kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat malam Bu Syamsiah. Selamat malam Pak Theo. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Syam di malam-malam ya kita hari ini ya, sesuai dengan kesepakatan ya, sesuai dengan janji Maaf kita ya Pak Theo, saya malam-malam jadi mengganggu Pak Theo ini, mengganggu apa-apa waktunya. Bu, ini kan untuk kita semua agar apa yang menjadi permasalahan Ibu ya, menjadi permasalahan Bu Syam itu Siap. bisa kita selesaikan di malam hari ini gitu ya. Terima kasih sesuai Pak Theo. Sesuai dengan kesepakatan kemarin bincang-bincang kita di malam hari ini Bu Syam, itu kan tentang ini ya, tantangan yang Bu Syam hadapi di kelas. Jadi mungkin kita akan ke tujuan dulu, tujuannya biar kita sama dulu ya Ibu Syam ya. Siap Pak Theo. Oke, berarti apa yang Bu Syam inginkan atau yang pingin Bu Syam capai dari bincangan kita di malam hari ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi di kelas Bu Syam? Begini Pak Theo, saya tuh kok merasa gitu bahwa metode pengajaran saya saat ini saya rasakan sendiri Pak Theo. Rasanya kayak monoton gitu ya. Kenapa saya kok sekarang jadi kurang kreatif dalam menyajikan materi untuk anak-anak. Jadi itu. Karena itu tujuan saya adalah saya ingin menjadi lebih kreatif gitu Pak Theo dalam mengajar anak-anak sehingga betul-betul bisa melayani anak-anak dengan maksimal. Oke. Jadi tujuannya di malam hari ini itu agar meningkatkan kreativitas dalam mengajar, ngaten nggih Bu? Betul Pak Theo. Jadi sehingga nanti dalam pembelajaran itu bisa lebih menarik, kemudian siswa juga bisa menjadi lebih aktif. Nah, dari permasalahan itu, kemudian kira-kira Bu Syam, apa ada aspek spesifik dari kreativitas yang ingin Bu Syam fokuskan? Misalkan ini cara penyampaian materi mungkin, atau mungkin penggunaan media pembelajaran. Kira-kira seperti apa Bu Syam? Nah, kalau untuk itu yang saya ingin banyak belajar itu adalah menggunakan media dan metode Pak Theo. Bagaimana menggunakan media dan metode yang lebih variatif, begitu seperti menggabungkan teknologi, permainan dan pendekatan interaktif. Itu sih pengennya. Karena sekarang ini untuk anak-anak tentu lebih pengen yang kreatif gitu ya, yang variatif. Kemudian teknologi sekarang kan memang sudah semakin canggih ngaten gitu. Laras Pak. Iya, jadi dari apa yang sudah Bu Syam sampaikan tadi, nah ini Bu Syam, kira-kira menurut Bu Syam apa yang menjadi penyebab kurangnya kreativitas dalam pembelajaran? Jujur nggih Pak Theo, kalau saya yang merasakan, yang paling saya rasakan itu adalah keterbatasan waktu Pak Theo. Terbatas waktu dan juga materi, banyaknya materi yang harus disampaikan begitu sehingga ketika saya sudah stuck gitu, sudah bingung, akhirnya banyakkan yang saya lakukan metodenya jadinya kembali ke metode ceramah begitu. Kadang sih saya juga ini kurang percaya diri kurang percaya diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini yang saya rasakan Pak.
khawatir kalau nggak bisa maksimal lah. Oke, Pak. Iya, jadi seringkali yang muncul justru ada kekhawatiran juga ya ternyata dari Bu Syam yang menjadikan pembelajaran menjadi kurang variatif dan interaktif. Inggih, leres. Bu Syam nih lanjut katanya dengan biar lebih interaktif, biar lebih anak-anak aktif. Nah, mungkin Bu Syam pernah nggak mencoba menggunakan metode kreatif di kelas sebelumnya? Jika mungkin pernah, mungkin masih ingat apa ya hasilnya pada waktu itu gitu ya, pada waktu Bu Syam menggunakan metode yang kreatif tadi? Pernah, Pak. Pernah saya beberapa kali mencoba. Waktu itu saya mengajak anak-anak untuk bermain peran, gitu, Kita ngajak anak-anak untuk bermain peran. Tapi ya karena memang saya merasa sendiri karena persiapan saya untuk pengajarnya ini kurang maksimal sehingga hasilnya tidak efektif begitu, Pak. Iya. Dan saya kurang dan karena nggak efektif, kemudian ya ujung-ujungnya balik lagi lebih banyak ceramahnya. Aduh, ini makanya saya perlu bantuan Pak Theo ini bagaimana untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Iya. Jadi bisa kembali lagi ternyata ke pola yang lama begitu ya. Dengan ceramah dan juga dengan tanya-tanya jawab begitu ya. Betul Pak Theo. Oke, Bu Syam, ini tadi yang Bu Syam sudah sampaikan sudah mencoba beberapa kali tetapi ternyata mentok kembali lagi pada ceramah gitu ya. Nah, mungkin ini kaitannya waktu Bu Syam, mungkin waktu persiapan dan juga kembali pada tadi yang juga Bu Syam sampaikan bahwa keyakinan pada hasil dari metode baru ini mungkin yang menjadi kendala utamanya Bu Syam gitu. Nah, dari hal seperti itu mungkin faktor apa ya Bu Syam ya yang menurut Bu Syam itu mempengaruhi kreativitas sehingga dalam mengajar tadi belum muncul? Gedek nih Pak. Ya kalau saya rasakan mungkin saya belum cukup mendapatkan inspirasi atau ide baru tentang metode pembelajaran Pak. Sehingga saya terjebak kembali dalam terjebak pada pola lama begitu. Jadi inspirasi mungkin yang saya perlukan gitu Pak. Dikembangkan lagi. Oke, baik. Ya, Bu Syam bisa memperoleh satu gambaran. Nah, dari gambaran tadi Bu Syam, mungkin pasti kan kita perlu menyusun rencana nih Bu Syam untuk meningkatkan kreativitas Bu Syam tadi dalam mengajar. Nah, kira-kira menurut Bu Syam nih, apa yang akan Bu Syam lakukan untuk mulai mengatasi masalah itu tadi? Pak Theo, mungkin saya akan mencoba untuk mencari lebih banyak referensi gitu, Jadi lebih banyak belajar lagi untuk mencari referensi tentang metode pembelajaran yang kreatif. Mungkin bisa saya cari lewat Google. Mungkin itu, tapi bisa juga mungkin saya nanti akan berdiskusi dengan teman yang lain, rekan yang lain Pak G. Saya juga akan mencoba untuk menerapkan setidaknya saya ambil satu metode baru, tapi kemudian saya persiapkan dengan lebih baik. Itu paling tidak 1 minggu sebelumnya saya persiapkan dengan baik, dengan harapan ini nanti bisa saya laksanakan secara maksimal. Dan juga saya akan mencoba untuk berusaha bagaimana ketika menerapkan metode ini, saya juga berusaha untuk menggunakan teknologi seperti video atau aplikasi apa sehingga anak-anak nanti lebih tertarik. Mungkin itu Pak Tio. Iya. Oke, luar biasa Bu Syam, itu suatu langkah yang bagus ya, langkah yang
luar biasa sudah Bu Syam temukan di sana. Nah, berikutnya Bu Syam ini tadi juga Bu Syam menyampaikan tentang memanfaatkan waktu persiapan dengan lebih efisien, gitu. Nah, kira-kira dari pemanfaatan waktu yang lebih efisien itu akan rencana kreatifnya secara bertahap sehingga tidak terlalu membebani itu akan dilakukan rencana yang seperti apa, Bu Syam? Mungkin Pak Theo yang saya akan coba lakukan adalah menggunakan metode baru tetapi yang sederhana dulu. Yang sederhana dulu, tapi nanti perlahan-lahan saya akan terus meningkatkan gitu nggih. Yeah. Tingkat kesulitan dalam artian bagaimana nanti bertahan kreativitasnya bisa lebih terbangun begitu. Dengan begitu saya nanti tidak terlalu terbebani begitu. Iya, oke. Tapi di dalam proses ini apakah Bu Syam pernah melibatkan siswa? Misalkan menanyakan metode pembelajarannya. Kira-kira kalau menurut kalian metode pembelajaran yang menarik apa ya? Pernahkah Bu Syam melakukan proses seperti itu? Ini saya juga beberapa kali berusaha untuk menggali dari anak-anak begitu nggih Pak Theo. Kira-kira yang seperti apa sih yang bikin anak-anak senang gitu. Dan sebetulnya termasuk ketika saya mengajar di akhir kan melakukan refleksi nggih. Iya. Refleksi dengan anak-anak itu saya juga mencoba menanyakan begitu nggih. Bagaimana perasaan yang sebetulnya salah satu tujuan saya untuk menggali apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau begitu nggih. Iya. Ya, walaupun cuman nuwun sewu kadang saya kan berpikir gini, khawatirnya mereka bilang enak nyaman karena takut. Iya. Ini yang kadang masih saya rasakan ngoten lho Pak Theo. Iya. Berarti di proses itu ada umpan balik juga ya dari siswa dari Bu Syam gitu. Inggih. Okay. Berusaha untuk melakukan itu gitu. Untuk perbaikan nggih. Iya. Bu Syam ini di bagian terakhir Bu Syam tentu dalam proses pelaksanaannya tentu kan ada yang bertanggung jawab nih Bu Syam. Kira-kira yang bertanggung jawab untuk proses pelaksanaan kemudian yang memantau implementasinya rencana dari Bu Syam tadi kira-kira siapa Bu Syam? Kalau terkait dengan masalah saya ini barangkali yang harus bertanggung jawab penuh ya saya sendiri, Pak. Harus bertanggung jawab untuk ya mulai melangkah, mulai berusaha untuk mencari referensi tentang metode baru. Kemudian saya juga akan terus minta umpan balik baik kepada siswa dan juga mungkin sharing dengan teman begitu, Pak. Iya. Artinya ya kembali ke diri sendiri ya Pak Theo. Iya, sepakat Bu Syam, kembali pada diri sendiri ya yang tanggung jawab dalam semua perubahan. Betul, Pak. Nah, ini kira-kira rencananya kapan Bu Syam untuk bisa dilakukan langkah-langkah seperti itu tadi? Insya Allah minggu depan saya akan mulai dan bertekad untuk mau belajar mencari referensi dan sebagainya. Insya Allah, mohon doanya Pak Theo. Oke. Berarti minggu depan Bu Syam ya? Nggih, insya Allah. Kebetulan minggu depan itu ada topik yang cukup menarik begitu nggih. Yang saya mencoba untuk mengembangkan materi ini. Semoga nantinya anak-anak akan lebih tertarik begitu. Oke. Iya. Bagus Bu Syam sudah punya rencana minggu depan. Nah, ini mudah-mudahan dari apa yang kita perbincangkan saya mendukung apa yang sudah Bu Syam rencanakan. Kemudian nanti proses pelaksanaannya tentu kita akan evaluasi bersama Bu Syam. Tinggal nanti dalam proses ini apa yang sudah dilakukan, kemudian kita bisa melihat
apakah berhasil ataukah tidak, kemudian apakah juga nanti perlu ada penyesuaian kembali, ngaten nggih Bu Syam. Nggih, leres Pak Theo. Nggih, terima kasih banyak nggih Pak Theo, dan insya Allah minggu depan saya akan siap untuk memulai, dan saya akan memberikan update atau saya akan menyampaikan kepada Pak Theo bagaimana nanti yang saya sudah lakukan. Walaupun nanti mungkin juga akhirnya masih minta di coaching lagi nih. Tapi alhamdulillah rasanya saya jadi sudah punya gambaran apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi masalah saya. Matur suwun sangat Pak Theo. Baik, terima kasih Bu Syam untuk bincang-bincangnya di malam hari ini. Kita sudah bisa menemukan, Bu Syam juga sudah menemukan solusinya. Kemudian saya yang terima kasih Pak Theo. Saya jadi rasanya lebih ringan begitu nggih. Dan ada gambaran apa yang saya ingin lakukan untuk memperbaiki masalah saya. Terima kasih sekali Pak Theo. Oke, baik. Terima kasih Bu Syam, dan sampai ketemu. Tetap semangat Bu Syam nggih. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah Pak Theo. Memberikan yang terbaik untuk para putri serta didik kita. Baik, terima kasih Bu Syam sekali lagi. Selamat malam, sampai ketemu. Selamat malam Pak Theo. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.